Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Meski sudah berusaha, namun Anne bukanlah orang yang pintar dalam berakting. Usahanya sia-sia, ketika sahabatnya menatap sendu wajah Anne. Bahkan Haslan yang bisa dibilang jarang bertemu dengan Anne, bisa membaca raut wajahnya. Tapi kenapa Hafiz masih bisa setenang itu, pikir keduanya. Sementara Hafiz terus menikmati makanannya, walaupun ia tahu bagaimana perasaan istrinya saat ini. Kenapa kalian diam? Ayo lanjutin lagi makannya, ucap Anne dengan senyum pahit. Haslan dan Nisa hanya saling bertukar pandang. Akhirnya Hafiz lebih dulu menyelesaikan makannya, daripada istri dan kedua temannya. Lalu Hafiz tersenyum, melihat Nisa dan Haslan yang masih tertegun. Kok bisa-bisanya kamu masih setenang ini sih, bisik Haslan ke kuping Hafiz. Hafiz hanya meresponnya dengan senyuman, membuat Haslan dan Nisa merasa kesal. Seperti orang yang tak berperasaan. Sayang, mau tambah? Tawar Hafiz pada Anne. Anne hanya menggeleng, lalu menyesap jus di depannya. Suara dering itu kembali terdengar, membuat suasana kembali hening. Sementara Hafiz masih terlihat tenang tanpa beban. Dan dia juga masih dengan keputusannya untuk tak menjawab panggilan telepon masuk dari nomor yang tak dikenal. Kali ini Nisa yang memberanikan diri, menanyakan alasannya pada Hafiz. Mas, kok nggak dijawab aja? Mungkin aja penting, usul Nisa dengan suara perlahan. Biar ajalah toh kalau dia capek, juga bakalan berhenti sendiri, sahut Hafiz dengan entengnya. Memangnya Mas tahu dia siapa? Timpal Nisa lagi. Udah capek berkali-kali menelpon ke nomorku, begitu diangkat, nggak ada sambutan. Tiba di telepon balik, juga nggak ada suara.
Kesel enggak? Mereka bertiga mengangguk bersamaan. Itulah sebabnya, kenapa aku biarkan begitu aja, terang Hafiz agar tak menimbulkan kecurigaan lagi. Ketiganya pun tersenyum lega, ternyata apa yang mereka pikirkan salah. Haslan dan Nisa merasa malu sendiri. Bahkan Ane pun merasa sangat malu, bukan saja terhadap Hafiz, tapi terlebih dengan dirinya sendiri. Padahal dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, untuk membuang jauh-jauh kecurigaannya, tapi ternyata, itu hanya di mulut saja, berbeda dengan kata hatinya. Memangnya kamu nggak ingin cari tahu siapa dia? Selidik Haslan. Buat apa? Ya, setidaknya nggak membuat orang di sekitar kamu berpikir yang macam-macam tentang kamu, sahut Haslan. Kalian sudah mengenalku bukan? Terlebih kamu Lan, kamu tahu aku luar dalam kan? Masih tega berpikiran jelek terhadapku? Tanya Hafiz. Tapi nggak dengan istrimu. Dia masih belajar mengenalmu Fiz. Jadi... Udah jangan berdebat, aku punya cara untuk cari tahu siapa dia sebenarnya, cetus Nisa menghentikan perdebatan kedua sahabat itu. Ane tak banyak bicara, ia hanya memainkan perannya sebagai pendengar budiman. Karena dia merasa diposisikan sebagai korban. Aku akan mencoba menghubunginya melalui nomor ponselku. Gimana? Usul Nisa seraya memainkan kedua alisnya. Boleh, sahut Hafiz langsung memberikan nomor asing itu pada Nisa. Nisa langsung memencet nomor yang sudah diketikkan di papan pencarian. Sesaat Nisa terdiam, sambil memicingkan netranya, ia benar-benar memperhatikan nomor tersebut. Ia seperti tak asing dengan nomor itu. Sepertinya aku mengenal nomor ini, gumam Nisa lirih. Kamu mengenalnya? Tanya Haslan memastikan. Ya, akan aku coba cek daftar nama-nama orang yang ada di notesku, sahut Nisa. Notesnya kamu bawa, lanjut Haslan. Nisa langsung menyengir sambil menggelengkan kepalanya. Haslan ikut menjatuhkan pundaknya bersamaan, melihat jawaban Nisa. Ane hanya tersenyum manis. Tapi aku janji, aku akan cari tahu siapa orang yang sedang berusaha merusak kebahagiaan sahabatku, tukas Nisa dengan penuh semangat. Makasih ya Sa, kamu udah mau peduli, ucap Hafiz. Makan selesai, waktu pun semakin larut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang.
Mereka berpisah di pelataran parkir depan kafe. Haslan kembali mengantarkan Nisa pulang, sedangkan Hafiz dan Ane kembali ke kamar hotel. Maaf ya sayang, jika Mas membuat kamu jadi nggak enak hati. Bukan maksud Mas. Ane langsung memotong ucapan Hafiz. Seharusnya aku yang minta maaf ke Mas. Karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal apa yang aku simpulkan justru salah, nggak sesuai dengan faktanya. Aku jadi malu sendiri Mas, sahut Ane merasa bersalah. Hafiz pun tersenyum sambil mengelus lembut kepala Ane. Setelah seharian beraktivitas, baik Ane maupun Hafiz merasa sangat lelah. Keduanya lelap dalam tidur dan mimpi indahnya. Ane semakin merasa nyaman dalam dekapan sang suami. Suara alarm terdengar sangat nyaring dari ponsel Ane, yang sengaja ia letakkan di atas meja kecil, di samping tempat tidur. Perlahan ia membuka kedua matanya. Ane tersenyum bahagia saat melihat sang suami masih memeluknya. Merasakan gerakan tubuh Ane, Hafiz pun ikut melebarkan kelopak mata yang terasa berat untuk dibuka. Ia melihat sang istri sedang tersenyum padanya. Kemudian Hafiz mendaratkan bibirnya di kening Ane. Assalamualaikum cinta, good morning, sapa Ane dengan mesra. Waalaikumsalam sayang, good morning, balas Hafiz lebih mesra. Subuh yuk, ajak Ane yang sudah duduk di sisi Hafiz. Udah azan ya, ucap Hafiz sambil menggeliat meregangkan otot-ototnya. Udah Mas. Keduanya langsung beranjak dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi, untuk mandi bersama sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Setelah selesai, Ane ke dapur untuk membuatkan kopi panas untuk Hafiz. Lalu menyajikannya di depan Hafiz, yang sedang duduk di ruang tamu, sambil memeriksa pekerjaannya. Ini minumnya Mas. Ane meletakkan kopinya di atas meja, lalu duduk di samping kanan Hafiz. Makasih ya sayang, sahut Hafiz yang masih fokus pada laptopnya. Kamu ngantor hari ini Mas? Iya, tapi hanya sebentar. Nanti sebelum waktu check out, Mas akan jemput kamu. Mas akan tunjukin sesuatu sama kamu. Ane pun mengangguk.
Waktu telah menunjukkan pukul 6.30. Hafiz segera berpamitan pada Ane. Hafiz pun semakin menjauh dari pandangan Ane, lalu menghilang di balik tembok. Ane kembali mengunci pintunya, dan kembali ke tempat tidur. Ia merasa sedikit bosan, ia tak dapat melakukan pekerjaan apapun. Hanya bermalas-malasan selama hampir 3 hari. Bak nyonya besar, yang semua pekerjaan dilakukan oleh para asistennya. Sehingga timbul niat dalam hatinya, jika suatu saat ia memiliki rumah sendiri, ia tak akan memakai jasa asisten rumah tangga. Ia ingin melakukan semua pekerjaannya seorang diri, jika sang suami tak mengizinkannya bekerja. Meski sedang menyalakan televisi, ia hanyut dalam hayalannya, membayangkan rumah tangga yang bahagia bersama suami, dan anak-anak mereka. Sampai akhirnya dering dari suara handphone menghentikan lamunannya. Ia segera menjawab panggilan masuk, ternyata Hafiz. "Assalamualaikum sayang, sebentar lagi Mas jemput. Jadi bersiaplah," ucap Hafiz yang sedang dalam perjalanan menuju hotel. "Waalaikumsalam, baik Mas," jawab Ane dari balik teleponnya. Ane pun segera membereskan barang-barangnya, dan memasukkan kembali ke dalam kopernya. Dia pun telah selesai saat Hafiz tiba. "Gimana, udah nggak ada lagi yang tinggal?" tanya Hafiz memastikan. Sekali lagi Hafiz memeriksa setiap tempat, untuk memastikan tak ada benda milik mereka yang tertinggal. "Enggak Mas, semuanya udah aman," sahut Ane. Lalu keduanya mengayunkan langkah bersama menuju meja resepsionis, untuk mengembalikan kunci kamar mereka. Kemudian masuk ke dalam mobil. Ane tak banyak bertanya kemana Hafiz akan membawanya. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat nyaman. Hafiz mengajak Ane turun dari mobil. "Mas, ini rumah siapa?" tanya Ane sambil memandang kagum. Hafiz tak menjawab. Dia terus menggandeng tangan Ane dan mengajaknya masuk. "Gimana menurut kamu?" tanya Hafiz sambil menunjukkan seluruh sisi ruangan rumah, dengan interior yang cukup mewah, dengan gaya Timur Tengah. "Masya Allah, ini sungguh luar biasa Mas. Kamu suka?" "Sangat.
Ini rumah kita sayang. Inilah rumah yang suratnya ada dalam amplop coklat yang Mas beri ke kamu semalam. Ane tak dapat berkata-kata lagi, hanya air mata yang mengalir, sebagai ungkapan rasa bahagianya. Ia pun mengeratkan pelukannya pada Hafiz, sambil mengucapkan terima kasihnya. Mas, makasih banyak. Udah membuatku menjadi wanita yang sangat beruntung menjadi istri Mas. Aku sangat bahagia, Mas. Udah tanggung jawab dan kewajiban Mas membahagiakan istri Mas. Semoga rumah ini membawa keberkahan untuk rumah tangga kita sayang. Amin ya Allah. Akhirnya Hafiz mewujudkan rumah untuk keluarga kecilnya bersama Ane, dan rumah itu atas nama Ane guys. Ane begitu terharu dan sangat bahagia, atas kejutan dan pemberian Hafiz kepadanya, yang tak pernah terbayangkan olehnya sedikit pun guys. Lantas berhasilkah Nisa untuk mencari tahu, siapa pemilik nomor asing, yang selalu mengusik ketenangan batin Ane itu ya guys? Jom, sama-sama kita cari tahu jawabannya, pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys.